Risalah ini teman-teman juga kami sampaikan kepada orang yang selalu lalai, malas untuk beribadah. Sampai kapan tidak mau sholat malam? Sampai kapan tidak mau sholat duha? Sampai kapan tidak mau mencari rezeki halal? Sampai kapan tidak mau menikah? Sampai kapan tidak mau tunduk dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala? Dan terus menerus lalai. Padahal perintah Allah mudah. Sholat itu mudah sekali. Dari 24 jam Allah wajibkan hanya 5 waktu sholat. Gak ada yang sulit. Setiap sholat 5-10 menit. Kalau kita hitung pun 10 menit waktu sholat itu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, berarti sehari itu cuma 50 menit saja. Allah menyiapkan fasilitas waktu 24 jam. Artinya masih ada 23 jam plus 10 menit. Anda bisa beraktivitas apa saja. Kalau dengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo kerjakan sholat. Absen, Allah panggil, datang ke rumahku, ayo menuju kepada kemenangan. Pasti beruntung kalau sholat. Di dunia tenang, di akhirat menang, aman. Tapi subhanallah, mikrofon masjid cuma masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetap beraktivitas, ngobrol kosong, bahkan duduk di sebelah masjid. Muadzin itu teman-teman sekalian hanya orang yang ditugaskan oleh Allah. Mau orang Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, mau orang Melayu, kalimatnya sama. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Memanggil semuanya. Kenapa tidak mau sholat? Kenapa masih lalai dalam sholatnya? Kenapa Al-Quran hanya menjadi hiasan tembok dan rak-rak buku kita? Tidak mau dibaca, tidak mau dipelajari. Penyesalan terakhir teman-teman sekalian. Hati-hati. Demi Allah, orang yang meninggal dunia pada hari kiamat nanti, mereka berharap kembali ke dunia untuk sujud sekali saja. Maka berharap kembali ke dunia untuk senyum dengan saudara muslimnya, untuk bakti dengan orang tuanya. Dan kalau mereka diberikan kesempatan hidup, mereka akan meninggalkan semua pelanggaran dan mereka akan meluruskan para pelaku-pelaku pelanggaran itu. Tapi teman-teman, jangan tunggu penyesalan itu. Kita sebagai seorang muslim harus banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang beriman, Allah telah memberikan kita bocorannya. Kita udah tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, halal dan haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Kita udah tahu kalau sholat dapat apa, puasa dapat apa, ada fadilahnya, ada keutamaannya. Berzikir dapat apa, sedekah dapat apa, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membantu orang lain. Sudah kita tahu perbuatan-perbuatan baik itu dan sudah janjinya sudah ada. Begitu juga dengan pelanggaran, sudah jelas dirincikan. Ada zina, ada riba, ada bohong, ada segala macam pelanggaran dan ada ancamannya. Tinggal dibaca. Kita sudah tahu bocorannya pada saat mati seperti apa keadaan orang beriman. Kita sudah tahu bocorannya bagaimana orang mukmin kalau meninggal dunia dan bagaimana orang kafir kalau meninggal dunia. Bagaimana alam barzah, kuburan bisa jadi taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka. Kita sudah tahu hari kebangkitan. Orang-orang banyak tidak faham masalah itu. Kita tahu bagaimana kebangkitan dibangkitkan pada hari kiamat. Banyak dalil menjelaskan masalah itu. Sampai kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat telanjang badan, tidak punya alas kaki, tidak terkhitan. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau begitu orang saling lihat-melihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada waktu itu bukan seperti yang kau bayangkan lagi. Gak ada orang berpikir syahwat lagi. Dia berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya. Di depan matanya neraka dengan gemuruhnya, ya, dengan siksaan-siksaan yang disiapkan oleh Allah, yang akan kita pelajari pada pagi ini insyaallah. Wa na'udzubillah. Saya membaca beberapa dalil dalam buku yang akan saya bedah insyaallah masalah neraka ini. Itu luar biasa, ya, sampai belum melihat saja neraka sudah rasanya merinding dan ketakutan. Sampai beberapa hari gelisah rasanya mau tidur. Bagaimana orang bisa tidur sementara dia tahu ancaman depan matanya karena kelalaian-kelalaian yang dia lakukan. Maka harus berhenti dari kelalaian. Orang yang malas harus rajin. Sudah harus, tidak ada waktu. Umur kita ke depan
Allahu a'lam berapa lama. Umur yang berlalu itu umur kita sebenarnya. Kalau ada yang hadir di sini umurnya 20 tahun misalnya, itulah umur Anda yang sebenarnya. Yang 30 tahun, yang 40 tahun, yang 50 tahun itu umur kita yang sebenarnya. Umur ke depan Allahu a'lam, kita nggak tahu. Sehari kah, sepekan kah, sebulan kah, lalu sampai kapan mau lalai. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sangat memanjakan orang-orang beriman. Disampaikan semuanya sampai puncaknya. Allah sudah merincikan kepada kita tentang surga dan neraka, rinci.